Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman. Itulah nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Dan kita diperintahkan untuk bertakwa kepadanya sebagai bentuk syukur kita kepadanya. Perintah takwa ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Imran ayat 102. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sesekali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Sholawat dan salam kepada syahid para nabi, nabi akhir zaman, rasul yang syariatnya telah sempurna, rasul yang mengajarkan perihal ibadah dengan sempurna, serta yang disebut keluarga beliau karena menjadi pengikut beliau yang sejati hingga akhir zaman. Dalam ceramah kali ini, saya memilih topik yaitu hukum mencuri dan mudaratnya. Karena begitu banyak pencurian di mana-mana, maka butuh dijelaskan ancaman-ancamannya dengan syariat kita. Apa itu mencuri? Mencuri dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia berarti mengambil milik orang lain tanpa izin dan dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Secara bahasa Arab, mencuri disebut dengan asyariqah yang berarti mengambil sesuatu diam-diam. Secara istilah syari, asyariqah adalah orang berakal balik mengambil sesuatu dengan kadar nisyab tertentu atau punya nilai tertentu, masih milik orang lain, tidak syubhat di dalamnya, dan mengambilnya secara diam-diam. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Masyu'ah Al-Fiqhiyah, disebutkan asyariqah jika memenuhi 4 rukun. Yang pertama, ada pencuri. Yang kedua, ada orang yang dicuri barangnya. Yang ketiga, ada harta yang dicuri. Dan yang keempat, mengambilnya diam-diam. Hukuman bagi yang mencuri disebutkan dalam surah Al-Maidah, yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka barang siapa bertaubat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Maidah ayat 38 dan 39 berkata, sesungguhnya ada seseorang wanita mencuri di masa Rasulullah. Lantas mereka yang barangnya dicuri berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ini adalah wanita yang telah mencuri. Keluarganya pun berkata, biar kami yang menembusnya. Rasulullah pun mengatakan, potonglah tangannya. Keluarganya berkata, biar kami tebus dengan 500 dinar. Rasulullah tetap mengatakan, potonglah tangannya. Lantas tangannya sebelah kanan dipotong karena mencuri. Wanita tersebut kemudian mengatakan, apakah taubatku masih tetap diterima, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya, engkau pada hari ini telah terhapus kesalahan-kesalahanmu sebagaimana keadaan saat engkau dilahirkan oleh ibumu. Maka turunlah firman Allah dalam surah Al-Maidah, maka barang siapa bertobat di antara pencuri-pencuri itu sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sebenarnya, jika seseorang menjaga sholat, maka sholat akan pelan-pelan mencegahnya dari tindakan mencuri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwa ada seseorang yang pernah mendatangi Nabi. Ia mengatakan, ada seseorang yang biasa sholat di malam hari, namun pagi hari ia mencuri. Bagaimana seperti itu? Beliau lantas berkata, sholat tersebut akan mencegah apa yang ia lakukan. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Para ulama mengingatkan keras mengenai perbuatan mencuri. Imam Az-Zahabi memasukkan mencuri dalam dosa besar nomor 21 dalam kitabnya Al-Kabair. Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa hukum potong tangan dulu terjadi pada zaman jahiliyah. Sedangkan Imam Ahmad
mengatakan bahwa jika seseorang membeli barang yang ia ketahui telah dicuri oleh seseorang, maka ia dihukumi sama-sama mencuri. Yang terakhir, ada beberapa mudarat dari mencuri. Yang pertama, mencuri itu menafikan kesempurnaan iman. Yang kedua, mencuri merupakan salah satu dosa besar dalam Islam. Yang ketiga, mencuri menunjukkan kehinaan dan tak berharganya diri. Yang keempat, mencuri membuat orang lain menarik diri darinya karena tidak adanya lagi jaminan terjaganya harta mereka. Yang kelima, mencuri menyebabkan hukuman di akhirat dan aib di dunia. Keenam, mencuri menyebabkan orang-orang tidak merasakan keamanan walau itu suatu yang remeh. Dan yang terakhir, doa para pencuri itu sulit dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai kemungkaran, menyelamatkan kita dari akhlak tercela, dan memasukkan kita ke dalam surganya. Demikian ceramah ini saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Demikian ceramah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk menghindari segala macam yang Allah benci. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.